Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali saudaraku sahabat tani di mana saja berada. Kali ini saya akan memperlihatkan pada saudara-saudaraku semua sahabat tani, terutama petani alpukat ya, bagaimana cara membentuk dahan pohon alpukat agar tumbuh rimbun, tidak terlalu menjulang tinggi. Nah, ini salah satu pohon alpukat yang ada di depan rumah saya. Jadi akan saya berikan tutorialnya atau penampakannya bagaimana saya membentuk dahan pohon alpukat ini agar bisa rimbun seperti ini. Nah, ini jenis alpukat peluang. Nah, saudaraku bisa lihat, pertama awalnya kita bentuk dulu dari batangnya ya, saudaraku bisa lihat dari batangnya, dari bawah kita lihat. Nah, ini adalah pokok pohonnya ya. Jadi saya buat cabang dua. Yang pertama awalnya tadi dari sini, ini adalah pohon utamanya, ini pohon utamanya. Kemudian pohonnya waktu itu saya tanam agak miring ya, bukan berdiri seperti ini, agak miring. Kemudian tumbuh di sini tunas baru. Nah, justru tunas baru ini lebih besar ya sekarang ya. Nah, kemudian naik ke atas lagi. Nah, seperti ini. Kita buat percabangan lagi seperti ini, dan sebelahnya lagi kita buat percabangan lagi. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk menangkal bagaimana pohon alpukat ini jangan terlalu tumbuh terlalu tinggi, ini setiap mulai mengeluarkan kuncup atasnya atau pucuknya, kita akan lakukan pemotongan. Nah, seperti ini. Nah, ini ada bekas saya melakukan pemotongan ya, kelihatan ya. Nah, jelas. Kemudian akan tumbuh dahan-dahan seperti ini. Nah, percabangan seperti ini. Nah, seperti ini cabangannya ya. Kemudian kita lihat juga yang bawahnya lagi, ini seperti ini ya. Nah, ini saya lakukan pemotongan juga. Ini bisa dilihat ini ya, hingga akhirnya tumbuh cabang baru, dahan-dahan baru ya. Nah, seperti ini. Yang sebelah sini juga saudaraku bisa lihat ya, yang ini dahannya ini tadinya kan tinggi ini. Nah, kemudian ini agar terlihat ya. Nah, ini adalah bekas saya melakukan potong pucuknya ini. Nah, ini. Nah, kemudian kita pelihara dahannya lagi agar menambah percabangan. Gunanya apa? Kalau semakin banyak percabangan seperti ini, pohonnya akan rimbun, kemungkinan besar nanti setelah melakukan waktunya berbuah, maka buahnya akan cukup banyak ya. Nah, seperti ini bekas pemotongan juga pohonnya, pucuknya seperti ini, kemudian tumbuh ya. Ini juga ini setelah keluar dahan lagi, pucuk lagi, kita potong lagi seperti ini. Ini dilakukan, tertutup ya, mohon maaf. Nah, seperti ini. Ini kita potong dahannya. Nah, dia akan tumbuh dahan-dahan kecil seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di mana ada dahan yang masuk terlalu ke dalam, yang tidak terkena sinar matahari, kita pangkas. Sehingga kalau dari bawah bentuknya seperti ini, mohon maaf kalau ada suara ini binatang peliharaan ini. Nah, seperti ini dari bawah. Ini yang terlalu menjuntai ke bawah, saya potong juga ini. Jadi, nah, ramping kalau dia dari bawah ya, itu daun-daun yang ada di sekitar pokok pohon kita habiskan. Kita pangkas semua agar pohonnya agar cepat tua ya. Jadi warnanya biar cepat coklat, berarti batangnya cepat tua. Nah, makanya saya bersihkan seperti itu. Nah, itu. Kalau pupuknya saya menggunakan kohe, kotoran hewan dari kambing ya. Tapi
perlu saudaraku ketahui, kohe ini yang memang sudah benar-benar sudah difermentasi ya, jangan kotoran hewan yang masih aktif ya, karena panas nanti akan menimbulkan jamur. Lihat saudaraku ya, nah ini contoh lagi ini saya pangkas juga ini contohnya. Nah ini pangkas, kemudian dia melakukan penyabangan seperti ini. Nah pangkas ini ya, ini contohnya. Nah ini bekas, dia akan tumbuh seperti ini. Nah seperti ini. Nah, sehat sekali ya saudaraku ya, terlihat rimbun. Nah mantap sekali. Ini semua dahan-dahannya menghadap ke sinar matahari, jadi sinar matahari bisa masuk ke dalam. Jangan sampai kita memelihara dahan atau daun atau tangkai yang tidak terkena sinar matahari, itu percuma saja. Sebenarnya dahan yang tidak terkena sinar matahari itu bisa terlihat dari bentuk dahannya yang mengecil ya, kuning, cenderung kuning dan mengecil. Kalau seperti ini kan dahannya besar-besar ini, kekar-kekar ya. Nah, kekar karena memang terkena sinar matahari. Nah, seperti ini sehat-sehat ya. Tidak diberikan pupuk kimia, ini hanya pupuk organik berupa kohe kambing ya. Mantap sekali ini. Ini tepat ada di depan rumah. Harapannya di 1 tahun kemudian ini akan saya buahkan. Ini masih berumur 1 tahun 3 bulan ya, jadi kalau 1 tahun lagi mungkin sudah bisa layak dibuahkan. Jadi seperti itu ya saudara-saudaraku, sahabat tani, terutama petani alpukat, cara pengaturan dahan dan ranting pada tanaman alpukat. Bekas-bekas melakukan potongannya. Terima kasih kepada saudaraku yang sudah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.